mulai ya. Selamat siang Bapak Ibu guru SMA Negeri 50 sekalian. Kita mulai pertemuan kita hari ini belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Salam Merdeka Belajar. Sore ini hari Jumat 3 September 2021 pukul 13.30 rencananya, tapi kita mulai 13.51. Kita ada belajar bersama untuk membuat soal menggunakan Microsoft Word yang nanti bisa memudahkan para operator admin CPT, memudahkan beliau-beliau nanti untuk mengupload di sistem CPT. Sudah hadir di sini Pak Harsel, Pak Miko, yang nanti akan membimbing kita bagaimana supaya penulisan soalnya berjalan dengan baik sesuai atau kompatibel dengan sistem CPT. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke, silahkan kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Fatma, mungkin bisa dijawab oleh Pak Kriswin Harsel melalui chatroom pertanyaannya, atau Pak Miko, silahkan. Oh, sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Oh, ini belum. Lalu dari soal sebelumnya ke soal berikutnya itu hanya tinggal enter atau harus pakai kode apa lagi? Nah, itu silakan Pak Harsel atau Pak Miko mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fatma. Bu Fatma kebetulan tidak bisa mic on karena speaker saya error. Silakan. Saya kasih lihat dulu contohnya ya. Ya, boleh. Saya sambil matiin kamera ya, karena saya sedang isi bensin. Nah, ini soal biologi PAT 2021 kelas 10 kayaknya nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini kelihatan Pak. saya kasih lihat contohnya dulu, nanti baru kita bahas satu persatu. Nah, jadi nanti Pak Meko tambahin ya Pak. Iya, insya Allah. Kalau saya sih di laptop saya udah saya matikan auto ininya nih. Kan biasanya kalau kita pencet angka 1 terus kita enter, otomatis kan dia numbering di sini. Nah, saya udah off kan biar gampang. Karena untuk bikin soal ini semuanya harus rata kiri. Nih, kan ini tandanya nih, tanda garisannya. Jadi semuanya rata kiri. Nah, rata kiri langsung diketik biasa. Q-nya Q besar, titik 2, 1. Nah, ini nomor 1. Nanti kalau kita bikin model yang begini, lalu soal, nah nanti akan muncul langsung nomor 1, oh soalnya ini. Gitu. Nah, ini contoh yang ada BR-nya. Kenapa nih pakai BR? Karena di soal ini ada perintah dulu, perhatikan diagram siklus hidup dan seterusnya. Begitu Anda seru, nah saya pilih BR karena saya tulis BR karena nanti ada berikutnya, pertanyaan berikutnya. Secara berurutan adalah, nah ini baru file Q. File Q titik 2 baru masukkan gambar di sini. Nah, ini sebelumnya udah saya snipping tools nih. Jadi snipping tools itu, aduh saya punya
Punya contoh soal yang ininya nggak ya? Defaultnya. Snipping tools cari di Windows, ketik snipping tools. Nah, tuh ya, snipping tool. Udah kebuka di sini nih. Nah, snipping tools itu nanti biar dia gampang ngubah-ngubahnya, biar gampang insert ke file queue-nya nanti biar kebaca. Karena kalau enggak, saya sih belum pernah coba, cuman sih saya selalu pakai ini snipping tools. Taruh deh, ini kalau ada gambar kan, tar yang tahap keduanya. Nah, yang saya cari soal yang gampang dulu. Gambar semua ya. Nah, ini nih, nomor 8, soal nomor 8. Ini, 8 juga susah, ntar. Soal nomor 11, ini nomor 11, ini yang paling normal, soal paling normal, nomor 11. Jadi untuk soal-soal yang normal begini, formatnya gini aja Bapak Ibu. Q, titik 2, 11, tutup kurung, langsung ketik soalnya. Nah ini nggak perlu pakai BR kalau soal biasa begini. Karena dia nanti kan otomatis kebaca, karena udah terwakili dengan kode yang ini. Nah setelah itu, opsi jawabannya jangan lupa. Modelnya juga begini. A, titik 2, tutup kurung. Baru masukin pilihannya. B, titik 2, tutup kurung. Lalu kuncinya langsung tulis di bawahnya. Langsung berurutan. Ini soal normal nih. Kalau menurut saya gitu. Kalau soal nggak normal nih, kayak gini yang gambar, udah nggak normal bagi saya. Jadi kita harus cermat di sini. Nah, terus yang BR-BR juga nih. Tetap nomor soal Q, titik 2, 8, tutup kurung. Pak Harsel. Kan ada perhatikan tahap-tahap daur hidup bla 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 BR. Karena kita mau ada lagi yang di bawahnya. 1 BR, 2 BR, 3 BR sampai BR habis. Nah, untuk pertanyaan ini nggak usah di BR, dia otomatis. Pak Harsel. Ya. Itu BR-nya di belakang bukan di depan ya? Di belakang, Pak. Oh, saya kemarin di depan. Iya, jadi tulisan BR-nya di belakang. Nggak apa-apa nih, saya kasih contoh dulu, nanti baru tahapnya baru saya jelasin. Ini kira-kira contohnya dulu. Kalau ini formatnya udah jadi begini. Terus ini, nah ini biasa, udah tahu ya. Oke, itu dulu contohnya. Nah, kita ke petunjuknya yang di-share di grup. Pak Harsel, sorry. Ya, Bu Lulu. Itu BR sama kata di depannya dikasih spasi apa enggak ya? Dikasih. Nempel apa enggak maksud saya? Dikasih. Itu saya kasih tuh. Oke. Terus kalau misalnya mau file queue harus pakai BR juga? Nah, ini kayak gini nih. Dikasih nih. Harus pakai BR juga. Tergantung atasnya apa. Kalau atasnya mau ada kalimat, kasih BR. Tapi kalau mau langsung gambar, tapi sih biar mudah, semua instruksinya taruh di atas. Kan udah ada instruksinya tuh Pak. Maksud saya habis setelah instruksi pakai BR atau bisa langsung file queue. Jadi di enter terus langsung file queue atau harus pakai BR? Ya, harus pakai BR. Oke, siap. Ya, untuk gambar. Tapi coba saya lihat gambar yang lain dulu. Harsel, aku mau nanya lagi dong. Oh, pakai. Gimana Pak Pratela? Itu BR di belakang ya? Iya, di belakang. Kalau file Q di depan ya? File Q persis di bawahnya soal. Ya, maksudnya kalau nulis BR berarti di belakang, kalau nulis file Q di depan. Oke. Gitu ya. Sekarang kita ke petunjuknya deh, biar
biar runut, biar urut. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini kira-kira nih soal normal tadi yang saya bilang. Jadi kan dulu kita kalau bikin soal kan begini Bapak Ibu ya. 1 titik bla 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 bla. Jawaban A, B, C, D, E. Nah, kuncinya apa? A. Nah, terlalu kami mohon dibuatlah seperti model ini. Jadi semuanya rata kiri nih. Jangan ada yang satu ke tab agak ke kanan, nanti nggak akan kebaca. Lalu untuk poin nomor, Q-nya Q besar nggak bisa ditawar, kalau Q kecil nggak akan kebaca. Q besar, titik 2, 1, tutup kurung. Lalu soalnya, lalu A, B, C, D, E seperti ini, titik 2, tutup kurung, lalu kuncinya di bawahnya. Mohon untuk mengikuti formatnya supaya lebih mudah diunggah ke CBT ya. Berikutnya, nah, jadi kode-kodenya nih. Untuk nomor soal, pakai Q ya. Ini tadi udah aman. Sampai sini aman Bapak Ibu ya. Kalau ini gampang ya. Aman, aman. Kalau yang soal biasa aman. Ya, aman. Menambahkan gambar. Tunjuk. Untuk melampirkan hasil gambar dengan snipping tool atau bentuk JPEG atau PNG. Berbentuk. Kode disatukan sebelum memasukkan gambar. Teks terlebih dahulu. Artinya teks berupa pertanyaan setelah selesai. Ya tadi yang saya bilang. Jadi teksnya itu taruh di atas. Nah ini ya nih. Jadi tulisan nama alat musik di bawah ini adalah, jadi tulisan ini jangan ditaruh di bawah. Tapi taruhnya di atas. Nah ini kenapa nggak pakai BR? Karena dia cuma satu baris. Jadi BR itu fungsinya kalau kita mau dalam soal tersebut ada beberapa baris. Ini kenapa tidak pakai BR? Sekali lagi saya ulang, karena dia hanya satu baris doang nih. Nama alat musik di bawah ini adalah, nah langsung masukkan file Q, titik 2, gambar. Apa nyela boleh nggak? Ya, boleh Pak Pratela. Kalau bahasa Inggris itu kan setelah nomor soal itu biasanya diawali dengan kemudian Kurang jelas Pak. kalau di bahasa Inggris itu kan biasanya diawali dengan read the text gitu. Ya. Nah, baru kemudian setelah read the text baru kemudian paragrafnya. Ya. Baru kemudian soalnya. Ya. Paragrafnya itu ada yang teksnya itu ada yang berupa snipping tool. Nah, kalau tadi kan Pak Harsel mengatakan teks terlebih dahulu, artinya teks berupa pertanyaan, setelah selesai menyertakan kode di samping, gitu kan? Nah, kalau sesudah gambar itu masih mau ada teks pertanyaannya. Jadi teks pertanyaannya itu bukan di setelah nomor, karena setelah nomor itu perintah untuk membaca teks. Baru kemudian teksnya, baru aja deh Pak, biar gampang. Pak Pratela coba ada soalnya nggak? Bentar, aku belum buka sih. Ini tadi udah tak tutup lagi. Biar nanti Pak Pratela dulu ya. kasih contohnya dulu, biar saya sama Pak Meko nanti bisa. Ya, aku buka dulu ya sebentar ya. Nih coba saya tampilkan soalnya ya. Mungkin yang dimaksud Pak Pratela kayak gini ya. Mungkin. Mungkin kayak gini Pak Pratela kali ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada seperti ini, nah ini kan kalimat semua. Nah, maksud Bapak kalau misalkan di sini ada foto, ada gambar, di sini ada perintah lagi, kayak gimana gitu kan Pak ya? Iya. Nah, kalau misalkan gambar, nah di sini gambar, ini kan di sini udah formatnya nih, Q.2 26 tutup kurung. Maaf, ini kayaknya yang ada gambarnya. Ini yang lama kayaknya.
Pak Arsel, maaf saya lupa. Ini Ki titik 26 tutup kurung atau Ki 26.2 tutup kurung sih, saya lupa. Boleh minta dilihat. Q.226. Udah benar benar ya? Ya. Udah benar ya. Nah, kan itu formatnya nih. Nah, kenapa ada BR di sini? Karena di sini saya berikan spasi enter maksudnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada tekan enter karena ada kalimat selanjutnya, itu harus diberikan kode BR supaya spasi atau enter yang Ibu Bapak tekan itu kebaca untuk soal selanjutnya atau bacaan selanjutnya. Nah, kalau misalkan di sini gambar, kemudian ada perintah lagi, nah perintah ini Ibu Bapak pindahkan setelah soal. Jadi seperti ini. Maaf. Bentar. Belum enable. 26. Nah, jadi contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada soal, perhatikan data berikut ini. Kemudian ada gambar. Contoh saya berikan gambar aja ya, menggunakan sniping tool. Nah, jadi perintah ini saya jadikan gambar. Saya copy. Kemudian perintah ini. Iya, betul itu. Punya saya kayak gitu. Saya delete, kemudian saya jadikan gambar. Nah, ini kan dalam bentuk gambar, Bapak dan Ibu ya. Gimana? Nah, jadi, instruksi untuk membaca teks di atas atau melihat gambar di atas, itu dinaikkan aja ke atas. Jadi seperti ini. Oh, maaf. Nah, ini dipindahkan saja ke atas. Nah, ini akan terbaca kalau misalnya ada kode BR. Kalau misalkan kode BR-nya nggak ada, maka tulisan yang di bawah ini tidak akan terbaca karena ada spasi, ada enter. Nah, gitu. Jadi harus ada BR. Nah, kemudian baru file key titik 2. Kemudian di bawahnya gambar. Baru nanti option. Jadi seperti itu. Untuk memudahkan Pak Pratela. Kemarin saya pertama kali diajarin oleh Bu Siti seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti ini, gambarnya nggak apa-apa ditaruh di bawah. Jadi perintah ininya dinaikkan ke atas. Jadi seperti itu. Oh, berarti urutan cognitive thinking-nya anak loncat ya berarti ya? Kemarin saya diajarin seperti itu, Pak. Soalnya saya juga nggak tahu kalau misalkan posisinya itu tetap di bawah. Misalkan kayak gini, perhatikan data berikut ini. Kemudian diberi BR, kemudian di bawahnya baru diberikan teks. Iya, itu bisa nggak? Nah, itu saya nggak tahu, belum saya coba bisa atau enggak. Iya, betul. Soalnya kemarin kita pun saya sendiri diajarkan seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi diajarkan untuk perintah yang di bawah itu dinaikkan ke atas, kemudian baru file key di bawahnya, kemudian gambar seperti itu. Untuk yang gambar ya, Jadi kalau untuk yang gambar. Jadi kalau perintah setelah gambar, nah itu kita nggak pernah coba. Jadi makanya kalau misalkan nggak ada gambar bisa kayak tadi, tinggal dikasih ini aja, BR aja seperti ini. Kan dari sini ada enter jadi paragraf baru, makanya harus dikasih BR. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di belakang ini tadi Pak Harsel bilang kan harus. Nah, kemarin sih yang saya dapat itu nggak harus. Jadi ini akan terbaca kalau di atasnya sebelumnya ada kalimat BR, jadi seperti itu. Nah, ini akan terbaca karena di atasnya ada BR. Ini akan terbaca di sini ada BR. Nah, sama halnya seperti ini akan terbaca karena ada BR di atasnya. Jadi seperti itu. Ya, oke.
Ya, berarti nanti saya edit lagi deh. Terima Saya kasih. juga belum coba Pak Berat. untuk bisa atau enggaknya dibuat seperti itu. Kalau nggak salah sih saya pernah coba, nggak masuk, di bawahnya nggak masuk. Jadi seperti itu. Berarti lebih amannya dipakein BR gitu aja ya Mas Miko ya? Nah, kalau misalkan di sininya mau dikasih BR juga, Bu, di sini ini sih nggak masalah, nggak ada nggak masalah ke optionnya atau ke questionnya nggak masalah, nggak ada masalah. Karena kan ini kode aja untuk membaca kalimat di bawahnya paragraf baru. Kalau meskipun nggak ada, berarti kan nggak ada, nggak bakal muncul. Jadi ini sebenarnya nggak masalah kalau misalkan dikasih atau enggak. Ya. Misalnya nggak ada, berarti kan tetap kebaca kan optionnya ABC. Tetap kebaca, Bu. Tetap kebaca. Oh gitu. Iya. Jadi intinya kalau membuat paragraf baru harus ada BR-nya gitu Iya, ya. benar. Jadi kalau misalkan ibu bapak nih nggak bermaksud paragraf baru, tapi tanpa ibu bapak sadari, ketekan enter. Nah, jadi setelah tekan enter itu kalau nggak dikasih kode BR, nah itu nggak bakal kebaca. Yang seharusnya spasi, tapi ibu bapak kepencet enter, jadi apa namanya Paragraf ya. paragraf baru. Nah, maka itu akan hilang tulisannya. Nah, seperti ini misalkan nih, question nomor 27. Ini kan enter, makanya jadi ke bawah, spasi jadi ke bawah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tekan enter, ini kan sama aja nih, nggak kelihatan kalau di enter. Nah, ini akan berbeda nanti. Dari sini nggak bakal muncul nanti, karena ditekan enter. Ya, karena ini jatuhnya jadi paragraf baru, meskipun di sini nggak ada titik, koma, atau tanda tanya gitu. Jadi ya harus lebih hati-hati kalau misalkan spasi, kalau misalkan enter. Oke, jadi Mas Miko misalkan perhatikan gambar di bawah ini BR. Kemudian file key .2 baru gambarnya. Oh, kalau misalkan gambar, Bu, kalau nggak ada kalimat selanjutnya nggak usah pakai BR, langsung aja file key, langsung masukin gambar. Kecuali kalau ada kalimat gitu ya, baru kecuali ada kalimat. Nah, makanya tadi kasusnya kayak gini, ini saya jadikan gambar, maka perlu ada format file key. Oh iya, Mas. Format BR ini karena pertanyaan atau instruksi di bawah ini saya naikkan ke atas. Makanya perlu ada BR karena ada tekan enter, karena jadi paragraf baru di sini. Iya. Gitu. Oke. Iya. Oke, mungkin itu aja, Pak Pratela. Ada yang mau coba kali? Ada yang mau coba? Kemudian mungkin Pak Arsel tadi udah selesai belum yang di format yang dibagikan di grup, dijelasin aja dulu, kalau misalkan nanti mungkin ada yang dirasa saya tambahin, baru saya tambahin nanti. Oke, kasih dulu ya, aku kayaknya belum tadi waktu itu aku potong, maaf. Iya, silakan Pak Arsel. Ya, tadi sampai sini ya, bahwa kalau gambar file Q tadi juga sudah dijelaskan ulang. Di share screen Pak Arsel. Saya lupa. Ya, udah terlihat ya? Ya, sudah. Nah, ini format file Q. Jadi file Q akan digunakan kalau kita mau masukkan gambar. Lanjut, file L, format format jawabannya tetap ABCDE. Nah, terus BR. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai salah nih untuk nulis BR-nya nih. Jadi ini lambang apa nih? Lambang lebih kecil, nggak pakai spasi, BR-nya huruf kecil semua, lalu lebih besar, lambang lebih besar. Ini jangan sampai salah, nanti kalau ininya salah pun juga ntar nggak kebaca. Jadi lebih menjelaskan bahwa BR ini, tadi Pak Meko juga sampaikan, kalau dalam soal itu kita mau enter. Kalau misalkan dalam satu kalimat atau beberapa kalimat tapi nggak perlu di-enter, cukup pakai masukkan nomor soal, dia akan kebaca. Tapi kalau kita mau ada enter kayak paragraf baru, kita harus pakai BR tepat setelah paragraf itu berakhir.
Gitu. Jadi Pak, tanya dulu Pak Kris. yes. Misalnya ada soal panjang gitu ya. Kita ketik lah misalnya ini libur Lebaran tahun ini kita nggak usah di enter nih, langsung sungguh berbeda. Ini tetap juga nggak di enter sampai terakhir. Itu berarti tidak dikasih BR nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kebaca. Nggak apa-apa, kebaca ya. Kebaca. Tapi pokoknya kita nggak enter. Misalnya walaupun susunannya di sini misalnya sungguhnya ungguh gitu. S-nya misalnya sini, misalnya itu Pak. Kita nggak usah. Iya, jadi belakangnya tidak dikasih BR nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa ya, karena dia udah ngikut ke format yang awalnya ini nih, ke format nomornya ini. Iya, terima kasih. Dia tinggal ngikutin aja ke belakangnya. Iya. Lalu kalau ada yang di enter harus ditambahkan BR. Nah tadi sebelum saya lupa tadi Bu Fatma juga tanya apakah di tiap soal 1 ke soal 2 tuh perlu di enter? Di enter 1 aja Bu, nggak apa-apa. Jadi jangan mepet antara soal 1 sama soal 2 dikasih enter 1. Iya, untuk saya tambahin Pak Arsel. Yes. Untuk soal pertama, kedua dan seterusnya itu tinggal di enter aja, Bu Fatma dan ibu-ibu bapak yang lainnya. Kalau misalkan soal pertama itu panjang, kemudian soal kedua ibu bapak enter 1 kali, soalnya kepotong antara question dan option. Nah, itu harus di-enter banyak sampai ke lembar selanjutnya. Jadi, dalam 1 lembar itu tidak boleh kepotong antara soal dan juga optionnya. Jadi, seperti itu. Jadi, harus jadi 1 lembar. Jadi, nggak masalah kalau misalkan jadi 20 lembar atau 15 lembar, itu nggak masalah. Mungkin itu. Ya, makasih Pak Meko. Nah, kalau Pak Meko sampaikan itu kan enter ya Bapak Ibu. Kalau saya mungkin mau ngasih taunya, ini misalnya saya ngetik pajak nih, terus nggak muat. Ini soal yang saya tulis ini kepotong sampai di paragraf berikutnya. Nah, maksudnya Pak Meko adalah jangan sampai itu satu soal kebagi 2 halaman, sehingga harus kita enter sampai di halaman berikutnya. Nah, agar tidak mengubah format dia ketika memang nanti dia harus di-enter berikutnya, kalau saya pakainya insert. Nah, page break. Jadi kalau ini kita tekan, nah dia akan ke halaman berikutnya. Jadi kalau kita mau ngedit yang di halaman sebelumnya, sampai dia penuh, nanti dia akan di halaman, nanti yang tadi kita udah page break, dia akan di halaman berikutnya. Dia nggak akan ke enter lagi ke bawah. Jadi itu untuk memudahkan salah satu fungsi page break nih di insert. Gitu. Lanjut. BR tadi Pak Dwi udah menekankan ya BR. Jadi kalau kita nggak mau ada enter, tulis aja tuh kalimatnya panjang, mau berbaris-baris tapi jangan di enter, tuh nggak masalah, nggak usah pakai BR, dia akan kebaca. Tapi beda cerita kalau kita mau ganti baris, mencet enter, nah ini harus pakai BR. Nah, opsi jawaban begini Bapak Ibu. A, titik 2, tutup kurung, spasi. Lalu jawaban. Nah, kebanyakan juga kemarin tuh kita sering jumpai itu huruf pertama dari pilihan jawaban itu hurufnya kecil. Jadi kan nggak kalau bagi saya sih nggak enak ya begitu ya. Jadi usahakan huruf pertamanya tetap besar biar nanti kebacanya huruf besar. Kalau huruf kecil kan nggak enak. Kalau saya sih, tapi usahakan huruf besar. Itu. Terus kunci jawabannya mepet langsung di bawahnya opsi. Seperti contoh di atas. Nah, kunci jawabannya ini langsung mepet. Persis di bawahnya opsi E. Pak Harsal minta tolong dijawab dong pertanyaan Bu Fatma, makasih. Oh, aku belum lihat ininya nih. Tuntasin dulu deh, ini penjelasannya yang umum dulu. Oh, baik Pak. Ya runtut pemikiran kita penjelasannya. Udah sih dari format yang ini udah, tinggal nanti
pertanyaan-pertanyaan kembang-kembangannya aja. Ini konsep dasarnya ini dulu, bahwa nomor soal, nomor pilihan jawaban, lalu file Q, gambar, BR, nah itu yang standar. Bu Fatma tanya apa? Itu di chat room itu Mau ada. tanya lagi kalau mau insert picture kan file Q. Nggak apa-apa Bu, di enter ke bawah nggak? Jadi, bentar, saya ada contohnya nggak? Marcel, biar saya bantu jawab. Ya, Pak Meko silakan. Bentar, Bu Fatma, saya mau melanjutin tadi yang masalah gambar, terus ada perintah yang tadi Pak Pratela. Saya baru ingat, alternatifnya kalau misalkan nggak mau dinaikkan ke atas, bisa dibuat jadi gambar juga Pak Pratela ya. Nah, contohnya tadi ini kan ada perintah, kemudian di bawahnya ada lagi tuh. Nah, di sini dijadikan gambar semua aja nggak apa-apa. Jadi sniping tool, dari sini sampai sini, itu dijadikan gambar semua. Iya. Nggak apa-apa. Nah, di sininya dihapus, jadi tinggal dimasukkan gambarnya saja. Jadi di sini nggak merubah format. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga nggak perlu ada BR lagi, tinggal dimasukkan aja. Iya, karena udah gambar. File ya. titik 2. Nah, jadi ini nggak berubah. Iya, good idea. Thank you. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus untuk Bu Fatma, nah sama halnya seperti ini. Kalau misalkan Ibu Fatma udah buat nomornya nih, Q.2, 24 tutup kurung, berarti kan pertanyaan nomor 24, kemudian ada perintahnya, kemudian kalau misalkan di bawahnya ada gambar, Ibu enter dulu, kemudian tulis file key, .2, langsung masukkan gambarnya. Nah, kalau gambarnya nggak bisa digerakin, tinggal Ibu wrap text-nya pakai yang salah satu aja, supaya ininya bisa digerakin, dirapikan ke kiri. Jadi seperti itu. Kalau misalkan nih. Jadi tinggal langsung dimasukkan aja, nggak usah kalau misalkan dia nempel di atas, boleh di enter supaya persis di bawah file key. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira formatnya seperti ini. Question, terus apa perintahnya, file key, terus langsung di bawahnya itu gambar, mepet ke kiri. Jadi rata kiri tadi yang dibilang Pak Harsel. Kemudian di bawahnya tinggal question. Nah, kemudian saya mau tambahkan untuk biasanya kan kita taunya masukin gambar nih. Nah, di CBT ini ada simbol-simbol, kemudian ada bacaan-bacaan yang mungkin tidak bisa terbaca. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu bisa dijadikan sniping tool. Nah, misalkan contohnya, nah seperti ini. Ini kan tulisan. Ini kan ada apa namanya? Ada kolom nih, ada garisnya. Nah, ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam CBT, ini nggak akan terbaca. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perlu dijadikan gambar. Jadi Bapak Ibu harus sniping tool, gambarnya. Ini kan jawaban. Nah, ini harus di sniping tool, kemudian Ibu masukkan. Kemudian file key, .2, kemudian Bapak Ibu masukkan hasil screenshotnya. Nah, untuk Pilihan jawabannya, tinggal tulis Bapak lagi. Ibu tulis lagi. Bentar. Tinggal Bapak Ibu tulis lagi A.2 tutup kurung,
spasi A. Kemudian B.2 tutup kurung. Bentar. Biasanya saya copy paste biar nggak keluar. Kemudian B. Kemudian C dan selanjutnya sampai E. Nah, baru di bawahnya nanti kuncinya apa, C, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tabel gini, harus dimasukkan jadi gambar. Karena kalau tetap jadi tabel, dia nggak bakal muncul. Nah, sama kayak kalau misalkan, nah kalau ini tadi yang kata Pak Dwi, panjang nih, tapi di sini ada enter, jadi harus dimasukkan BR di sini. Nah, di sini ada BR lagi, di sini ada BR. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada contohnya matematika atau fisika, kimia, biasanya kan banyak simbol-simbol tuh. Nah, itu terkadang dari pertanyaan sampai jawaban itu harus di sniping tool. Soalnya kalau misalkan dimasukkan, itu tidak terbaca oleh CBT. Karena kemarin pernah saya dapat kebagian masukkan soal matematika dan kimia itu nggak terbaca oleh CBT, jadi harus dijadikan sniping tool. Kemudian jawabannya harus dibuat satu-satu seperti tadi. Jadi dibuat seperti mana tadi ya? Jadi A.2 tutup kurung A, jadi seperti itu. Atau boleh A.2 tutup kurung jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban E. Jadi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanya lagi atau Pak Arsel mau nambahin? Mungkin ada yang mau latihan? Kalau nggak ada yang tanya, aku mau nanya yang tadi ditanya. Silakan Pak Pratela. Putus-putus Pak Pratela. Bu Lulu tadi ada gambar yang kecil gitu, supaya ukurannya sesuai itu. Suaranya ya. Nah, Pak gitu. Pratela suaranya putus-putus. Halo, tes 1, 2, 3. Ya, sekarang kedengaran. Ya, iya. Itu kan tadi Bu Lulu nanya tentang ukuran gambar yang bisa supaya anak-anak bilang tidak kekecilan, itu seperti apa ukurannya gitu. Terima kasih. Kenapa Pak Pratela? Maaf saya nggak dengar. Resolusi gambar Pak Meko. Jadi Bu Lulu nanya resolusi gambar tuh ada nggak sih ketentuannya? Tadi sih saya tanya Bu Siti nggak ada ketentuannya, minimalnya berapa? Saya juga setahu saya ya nggak ada dikasih tahu kemarin waktu pertama kali belajar resolusinya minimal atau maksimalnya sekian. Yang penting ketika input ke CBT-nya itu nggak secara manual masukin gambarnya. Jadi kita hanya upload langsung yang sudah jadi. Kan kalau misalkan udah diupload di CBT kan bisa diedit lagi tuh. Nah, itu bisa dimasukkan gambar ulang. Nah, kalau misalnya secara manual seperti itu akan membuat berat gitu. Jadi itu terkadang kalau misalkan anak-anak lagi ujian gambarnya nggak muncul seperti itu. Jadi harus secara manual dari Word-nya. Jadi ketika masukin CBT tinggal upload Word-nya saja. Seperti itu. Makasih Pak Meko. Oh iya. Ya, Bu Lulu. Mungkin tapi jangan tampilannya jangan terlalu gede. Misalkan hasil sniping tool-nya itu 1 lembar A4, halaman kayak itu mungkin ini terlalu besar mungkin. Nah, mungkin boleh dikecilin saja gitu seperti itu, Bu. Oh iya. Baik. Kalau misalnya nih sniping tool-nya itu kalau misalnya gambarnya bukan sniping tool berupa JPEG atau PNG bisa enggak?
Jangan PNG Pak, kalau bisa JPEG, JPG. Oh iya iya. Iya. Silakan Bapak Itu Ibu. Pak Pratela mau coba? Saya mau melihat, belum saya edit yang tadi saya salah karena gambar saya perintah saya masih di bawah itu gambar. Ini saya sambil ngerjain juga. Jadi kalau saya share di sini mah teman-teman ada sih. Coba ya saya share screen saya ya. Kayak gitu. Ini misalnya ini kegedean juga tuh. Nah itu saya edit itu nomor 1 read this text, terus karena kegedean terus akhirnya lari ke halaman 2. Nah, jadiin satu halaman Pak Pratela. Iya ini masih belum saya edit. Nah baru kemudian ini file queue-nya di sini. Ini harusnya kan tadi sama Pak Meiko bilangnya ini diedit, di enter aja gitu ya. Ini kalau saya enter mungkin larinya ke sini nih. Nah, file queue. Ini saya kecilin dulu deh. Tapi kalau saya kecilin anak-anak bisa nonton nggak sih ya? Masih nonton. Nah Pak, coba itu di gambarnya, itu diklik kanan, di wrap text dulu, supaya enak mindah-mindahin ininya, bisa diatur. Klik kanan, terus Pilih wrap text. Kalau nggak ada, format picture. format Ini di double klik aja Pak di gambarnya. Double klik aja di gambarnya. Nah, di layout. di layout. Nah, pilih Inline with text, square, tight, behind text, in front of text. pilih aja salah satu, Pak. Salah satu ya. Oke. Saya pilih inline with text. Iya, inline aja Pak. Nah, kalau misalkan garisnya masih putus-putus kayak gitu, Pak, itu belum bisa digeser-geser, Pak, belum bisa diiniin. Boleh dipilih salah satu yang lain aja, Pak. Enggak mau. Format picture, layout, behind text aja ya, coba ya. Oh, malah lari begini. Nah, itu tinggal di enter aja di bawahnya, Pak. Kalau enggak jangan behind, jangan di atas atau di bawah. Oh, ulang ya, ulang. Pilih aja yang ini nih, maaf. Picture. Square aja, kalau enggak tight boleh. Oke, square ya. Saya pilih square. Oh, ini malah begini square. Nah, itu di enter aja, Pak, dari ini pertanyaan pertamanya. Oh, ini. Read the text. Sini ya. Ya, coba enter, Pak. Kok ikut ke bawah? Ikut. Nah, bentar. Coba di undo dulu Pak. Pratela di undo. Coba Pak di sebelah file key-nya Pak, di enter Pak. File key mana file key? Itu enggak? Di atas Pak. Oh ini nih. Ini ya. Ya. Nah, enter lagi. Oke, sampai dia di bawah. Oh, ini panjang banget ininya ya. Panjang puisi soalnya. Ah, ini gini ya. Nah, kayak gini bisa. Ini kalau begini bisa nggak nih? Nggak Bisa kok Pak, bisa. Yang mana ya coba? Itu BR-nya nggak di atas Pak Meko yang Ini loh. the Yang mana? structure of the text itu nggak di atas gambar aja. Ya itu maksudku. Ini yang Nah, salah. itu dimasukin ke dalam gambar aja Pak nanti Pak. The structure of the Oh text iya is. ya di Itu sniping masuk tools lagi. ya di sniping tools kalian. Jadi nggak perlu ada BR. Oh iya. Oke. Tadi yang atas file queue-nya di sebelah kiri Pak Pratela. Ya, itu nanti digeser lagi, Pak.
Ini ya. Ini digeser kiri. Loh, kok ikut itu? Gambarnya. Nah, ini mungkin nanti ini dihapus, terus ini dijadikan snipping tool ya. Oh, tapi kalau begini, Iya, benar, Pak. kita kecil. Nah, ini baru bisa di snipping tool ya. Yang kecil. Nah, gini ya. Save. Terus aku masukkan ke insert. Di snipping tool-nya tak taruh mana. Nah, ini ya. Oh, tapi kekecilan. Oh, udah nanti digedein bisa ya. Nah, ini ya. Ini udah dalam bentuk gambar nih. The structure of the text is. Nah, iya Pak, bisa itu Pak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian Pak Pratela, untuk soal yang akan diinput ke CBT, itu nggak perlu ada apa sih footnote atau halamannya. Kayak di atas itu nggak perlu ada. Oh, ini. Nah, soal Header-nya, dan kunci header. jawaban itu nggak perlu ada. Ya, header dan feedernya. Nggak usah pakai header Pak. Ya, nggak usah pakai itu. Termasuk garisnya juga tuh Pak. Termasuk garis semuanya nggak ada. Jadi format biasa aja. Ya, oke. Nah, nggak ada ini. Nah, itu udah benar tuh. Nah, itu kan masih ada kepotong tuh Pak dengan pilihan jawabannya bawah. Bawah. Ya, itu kepisah. Kepisah nggak sih? Kepisah itu. Yang mana? Oh, ini udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Nah, soal berikutnya kayak nggak cukup lagi di halaman yang sama ya. Nah, Jadi harus ya, di question 3 boleh di tadi yang break kata aja Pak, coba Pak. ya, Insert. page break Iya. atau enggak di enter. Nah. Kalau enter ya kayak gitu resikonya, dia bakal berantakan kalau misalkan di enter dari atas. Ini juga nomor 1 nih. Oh, malah yang saya koreksi malah yang nomor 2. Ya udah nggak apa-apa deh. Nanti yang nomor 1 Tapi pokoknya. itu udah bener itu tadi. Tinggal dirapikan aja. Ya, oke. Ya, sementara ini punya saya. Terima kasih. Ini nanti saya seperti ini semua. Soalnya puisi semua. Soalnya saya KD 3.1 ini. Silakan Bapak Ibu, saya udah bisa nih. Nanti kalau ada pertanyaan saya japri lagi aja ya, Pak Meko, Pak. Apa? Makasih Pak Harsel, Pak Meko. Nanti kalau pas mau upload ke CBT, saya japri aja berarti ya? Iya tuh Boleh, bisa japri Pak Yusuf juga tuh. Pak Yusuf juga bisa. Ya, boleh Siap, ke terima tim yang lain kasih. juga nggak apa-apa. Link Pak. Oh iya, Ya, Bapak soalnya saya anak Ibu, baru Pak, saya nggak pernah. Jadi nanti mohon bimbingannya. sama Bu, saya juga masih baru. Ini siapa yang pakai OBS? Bapak dan Ibu, saya kembali, maaf ya, share screen lagi. Nah, contohnya seperti ini ya Bu, Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ingat, kalau misalkan ada soal yang seperti ini ada condition juga, kemudian ada perintah.
Nah, di sini ada pilihan-pilihan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Itu perlu diberikan BR ya seperti yang tadi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bisa. Yang penting ditulis manual. 1 titik apa, 2 titik apa. Jadi jangan menggunakan ini numbering library ini ya. Karena nggak akan muncul, atau Ibu Bapak pakai bullet library ini. Itu nggak bakal muncul di CBT-nya. Jadi hanya tulisannya aja nanti. Nah, kalau mau muncul 1, 2, 3, 4, 5, ya manual dibuatnya. 1 diketik sendiri, kemudian titik, baru nanti kalimatnya apa. Kemudian 2 titik, selanjutnya seperti itu. Jadi jangan pakai yang otomatis di sini, karena itu tidak akan muncul nanti di CBT. Seperti itu. Mungkin itu kali ya yang bisa saya tambahin. Om Miko pakai OBS ya? Kenapa? Pak Meko, itu tadi sniping toolnya biar cepat langsung masuk, gimana caranya? Kok saya agak lama ya? Di copy, Pak. Oh, di copy. Tinggal di copy aja, Pak. Iya. Nih di sini kan ada, nih saya bagikan. Nah, di sini kan udah ada di layar sniping tool kan udah ada nih hasil sniping toolnya. Ya. Nah, kemudian pilih yang di sini nih, yang copy. Oh, bukan pilih yang save ya? Kalau harus di save bisa, cuman ya panjang prosesnya. Saya biasanya saya save. Oh, nggak harus save ya. Jadi kalau Bapak Ibu memindahkan dari yang sudah jadi nih, yang ini yang lama belum pakai format CBT, kemudian di sini masih kosong, ya Ibu Bapak tinggal sniping tool, kemudian copy, kemudian buka nih format yang baru, tinggal Ctrl V, langsung muncul. Jadi nggak harus di save. Ya, selama Kalau ini misalkan harus di save, kemudian dikasih nama, ya bisa juga, cuman agak panjang prosesnya. iya, makanya. Nah, terus kalau misalkan udah ada gambar, kemudian ada tabel lagi kayak gini nih. Nah, ini kan ada gambar. Kemudian di bawahnya ada tabel lagi. Nah, ini dijadikan satu gambar aja bisa di sniping tool lagi. Kemudian dijadiin gambar. Tinggal Ctrl V dipaste saja. Jadi kita kerja 2 kali kalau sudah. Ya, kalau kayak gitu jadi kerja 2 kali, Pak. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ya kita tutup pertemuan ini. Nanti Bapak Ibu yang tidak ada nanti bisa direkam. Ini kebetulan saya rekam, nanti saya share rekamannya, linknya di. Oke Pak Pratela, Pak Maiko, saya karena tadi ikutnya mungkin udah terlambat bangsa 5 menit. Itu kita ngetiknya di Word biasa kan Pak? Jadi nggak ada di biasa gitu. Kita buka Word, kita ketik, begitu. Iya betul Pak. Atau, oh ya. Jadi misalnya saya nomor satu saya bikin ketik nomor 1, misalnya pertanyaannya saya bikin ini versi saya Pak, misalnya yang nggak panjang-panjang lah, misalnya sebutkan apa itu manggis misalnya, titik 3 tuh, titik gitu. Terus langsung kita enter bawah A, kita tulis A apa tadi nomornya kan tadi ki titik 2 dalam kurung ya Pak ya, 1 itu kita tulis. Terus optionnya ABC-nya enter, berarti habis enter kita tulis BR gitu ya, karena itu habis enter. Begitu juga yang B kita BR gitu kalau kan Pak. Kalau pilihan jawaban nggak perlu Pak Dwi. Oh, pilihan jawaban tidak perlu. Tidak perlu pakai BR. Nggak perlu pakai BR. BR itu Ya, kalau soalnya aja, soalnya mau di-enter. Oke Pak, kalau andai kata saya kan udah punya soal, mungkin soal tahun kemarin. Kalau saya ngopi juga, misalnya kan kita tahu, misalnya kopian ini kurang lebih, jangan-jangan dulu ada yang udah di-enter gitu. Apakah lebih baik itu tekniknya gimana? Misalnya takutnya mungkin ada soal agak panjang gitu ya, mungkin dulu ada yang enter gitu. Nah ini biar
biar amannya gimana tuh Pak? Apa di sampai nggak istilah pertanyaan saya? Biasanya kalau misalkan soal-soal kita, Pak, apalagi kita udah punya, kayaknya jarang sekali kalau misalkan kita ketekan enter. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu buat baru atau ketik sendiri, nah itu biasanya mungkin kejadian kepencet enter gitu. Kalau misalkan kita copy paste dari soal yang lama, kemungkinan sih enggak, insya Allah. Tapi kalau misalkan mau dicek lagi, ya bagus, Pak. Ya mungkin hanya itu pertanyaan saya Pak Maiko, Pak Ya. Ersel, mungkin Pak Pratela juga. Ya. Kalau Ya, saya Pak Miko nanya. Itu tadi Pak Dwi pun nanya, dia cuma ngetes itu Pak Dwi. Ini sayang ya, artinya kita mengadakan acara yang benar yang hadir hanya 10 orang dari total guru sekitar ada 50 guru. Nah itu sangat ya nggak ngerti kenapa, mungkin udah lelah kali teman-teman, atau bisa juga sosialisasinya banyak faktor sih kenapa teman-teman nggak ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah kita penulisan CBT nih ya, kita sudah mengetik berdasarkan petunjuk ya dari panitia, dari Pak Miko, dari Pak Arsel sudah. Terus pertanyaan saya, kalau sudah sesuai dengan petunjuknya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arsel, Pak Miko, untuk input ke CBT-nya satu soal itu makan waktu berapa lama, Pak? Itu dulu deh. Lama nggak, menyusahkan atau gimana? Karena kalau misalkan tinggal input ke CBT ya gampang Pak, paling 10 detik selesai kalau misalkan inputnya. Kalau untuk inputnya ya. Ya artinya ketika teman-teman sudah sesuai dengan penulisannya ya kan harus diinput ke CBT. Jadi kalau misalkan demikian cepat sih alhamdulillah. Nah justru itu kan perlu diadakannya sosialisasi seperti ini kan untuk saya itu tanda petik ya, tidak menyusahkan panitia ya, tapi ya apa mau dikata, ternyata yang hadir hanya 10 menit ya. Mudah-mudahan sudah direkod oleh Pak Pratela ya, mungkin teman-teman juga tahu, kita juga udah merasa lelah kali ya seperti ini ya. Mau dia apa artinya apa yang perlu disosialisasikan lebih terus ya, supaya kapan nih terakhir pengumpulan soal dan seterusnya. Kemudian dipertegas lagi nih Bapak Ibu. Nah, pertama kita mungkin minta evaluasi dari tryout ya, gimana itu penulisan tryout, teman-teman kan sebagian besar sudah menulis, apakah sudah sesuai dengan penulisan yang disosialisasikan seperti ini. Nah itu mungkin minta informasi dari Pak Yusuf yang teman-teman itu, Pak Yusuf atau siapa yang di sini yang tryout itu, apakah sudah sesuai teman-teman menulis yang diharapkan oleh panitia. Pak Harsel juga termasuk panitia TO ya? Bukan. Iya. Pak Yusuf masih ada Pak Yusuf? Tidak ada Pak. Ya, oke. Jadi harapan saya seperti itu ya, Pak Pratela, Bu Rita ini amat disayangkan ini, hanya 10 orang yang hadir, itulah. Iya. Dari, ya, padahal udah di sounding di hari tanggal 1, di hari Rebu. Ini Pak, ini lagi Pak Muklis, supaya kita tidak terjadi seperti tryout yang kemarin mulai kan. Banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tapi dengan adanya CBT ini tadi seperti Pak Pratela bilang, lebih baik kan kita belajar sepenyempurnaan dari pengalaman TO yang mulai kemarin tanggal 1 itu. Banyak sekali kendala-kendala, jangan sampai terjadi seperti itu nanti di ulangan tengah semester sekolah kita. Itu maksud saya Pak Muklis, betul dengan seperti itu. Tapi ya seperti Pak Muklis tadi bilang, dari penyuluhan membuat CBT ini cuma 10 orang, sementara guru ada 50 orang. Kan bingung Pak Muklis. iya, betul. Itulah ya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan teman-teman karena mungkin
ya lelah atau gimana kita nggak ngerti juga. Tapi kan Iya. seperti itu. Ya mungkin nanti di woro-woro lagi nih Bu Rita, lebih kerjanya lebih 2 kali lipat lagi. Iya. Iya, Ya, betul Pak. seperti itu. Mungkin tanggal 9 kita masih rapat lagi ya Pak Pratela ya, yang untuk rapat apalagi untuk UTS ini lebih sempurna lagi supaya dengan jangan sampai terjadi yang waktu di TU seperti di TO itu yang mesti kita inikan. Karena kita memang harus menggunakan CBT mau tidak menggunakan Google Form lagi, tapi sudah menggunakan CBT. Dan Bapak juga mintanya sebagai kepala sekolah bila bilang ya jalan terus ya tetap, tapi dibikinlah jangan sampai terjadi kendala-kendala seperti tryout ini ya. Tapi nggak apa-apa lah nanti penyempurnaan dari tryout, seperti itu ada kendala-kendala. Pengalaman kita Pak Muklis yaitu di TO ternyata sekarang nanti di UTS mungkin akan lebih sempurna lagi, akan makin sempurna lagi. Iya. Iya, artinya gini, evaluasi dari tryout itu bisa juga disampaikan di forum ini supaya ada gambaran nih kesalahannya di mana, supaya teman-teman panitia PTS ngerti nih yang sering banyak ditemukan kesalahannya di sini. Nah ini perlu dievaluasi. Nah itu makanya saya minta gambaran panitia TO yang nggak taunya Pak Yusuf udah keluar. Nah nanti ke depan mungkin ada pertemuan berikutnya Bu Rita mungkin. Iya, oke baik Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Rita, Pak Pratela. Salah, Pak Miko, terima kasih Pak. Ya Pak. Putus ya Pak Pratela, ya silakan Pak. Halo, kalau nggak salah tadi di grup kelas 12 itu yang rame itu karena servernya down. Halo. Kalau servernya down mah di apa namanya di luar kendali panitia itu mah kalau begitu. Iya tadi katanya pengumumannya di WA grup kelas 12 itu begitu. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu masalahnya itu server down. Nah itu harus cari solusi tuh. Kalau misalkan ini yang tryout kelas 12 aja yang hanya satu level aja down, gimana nanti ada kelas 12, kelas 11, nah itu perlu juga. Ya, gimana solusinya supaya dikurangi, jangan sampai down. Nah itu. Izin Pak. Server dari mana itu? Server dari sekolah, dari pihak ketiga, Pak Muklis. Iya. Iya Pak Harsel tadi mau berpendapat silakan. Memang yang kita lakukan sekarang ini sosialisasi itu kita menyempurnakan soal penulisan soal. Jadi formatnya agar lebih mudah. Nah, tapi kalau mengenai server jaringan itu memang betul tuh pihak ketiga, dan yang punya kewenangan itu ya Pak Kepala Sekolah dengan Pak Adrian sebagai itu yang megang CBT-nya. Nah, memang idealnya sih harusnya sih CBT bukan hanya per level kali ya, tapi per kelas gitu biar room-nya banyak. Karena emang selalu dari tiap event CBT mesti error. Terakhir PAT itu error. Terus ini TO error. Nah, kemungkinan PTS kalau misalnya mengenai server jaringan bisa jadi nanti ya kita doakan sih enggak, cuman ya kemungkinannya bisa juga terjadi. Karena itu servernya tiba-tiba down gitu, jadi anak tuh nggak bisa ngakses. Kayak gitu Pak. Yang perlu Pak Harsel mau tanya boleh nggak? Iya Pak. Mungkin setahu Pak Harsel gitu ya, kalau yang barangkali tahu. Kalau misalnya nih jumlah server apa kapasitas server yang mau perlu ditingkatkan? Kalau menurut Pak Harsel. Kapasitasnya Pak. Nah, cuman saya nggak tahu nih apakah kapasitas servernya ini seberapa besar gitu ya. Nah, makanya akhirnya siasatnya dibuka beberapa pintu istilahnya. Ya, beberapa akun gitu ya Pak. Ya, beberapa akun. Nah, kalau beberapa akun itu kan akan meringankan. Karena saya nggak tahu kapasitas servernya yang disediakan si developer CBT-nya ini seberapa besar untuk bisa menampung ratusan siswa gitu. Karena ini begitu hari H gitu kan yang akses ratusan. Kalau cuma kita bersepuluh doang mah ya runningnya bagus-bagus aja. Enteng ya. Ya kayak kemarin waktu kita terakhir hari Jumat itu begitu ada vaksin terus
WiFi kita di ruang guru kan sempat mati. Nah, itu salah satu kendalanya karena memang bandwidth-nya dia kan rendah, paling cuma 30 Mbps, sedangkan yang pakai banyak orang. Jadi kalau asumsinya kalau untuk WiFi ya, untuk skala WiFi, untuk WiFi 30 Mbps, megabit per second, itu paling yang pakai 10 orang. 10 orang banyak kan, Pak? Iya, 10 orang aja udah kebanyakan. Ini kita 50 orang kalau di ruang guru memakai bersamaan bandwidth 30 Mbps, wah ya udah selamat. Itu bufferingnya luar biasa. Itu untuk skala WiFi. Nah, untuk CBT ini saya nggak tahu nih hitungannya dia servernya berapa kapasitasnya yang diserahkan ke kita. Kalau misalkan minimal ya mohon maaf kita nggak bisa berharap banyak. Jadi server down ya jadi hal yang biasa. Gitu. Mungkin ya, ini pendapat saya ya Pak. Masalah CBT ini mungkin hampir sama kayak Google Form kali ya. Dia punya kapasitas memori. Nah, kemungkinan memorinya itu udah penuh, makanya down. Seperti itu. Soalnya saya pernah dengar katanya, waktu down itu dari pihak CBT-nya itu lupa menghapus data-data sebelumnya. Nah, makanya servernya tiba-tiba down gitu. Ya mungkin nanti ketika mau PTS Pak Pratela atau mungkin Bu Rita minta tolong Bu Siti untuk mengingatkan ke Pak Adriannya untuk disiapkan apakah datanya kapasitasnya sudah cukup untuk melaksanakan PTS. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Berarti alternatifnya mungkin kalau boleh Pak Mukhlis atau Bu Yayu atau Pak Dwi mungkin nanti menyampaikan atau Bu Rita mungkin menyampaikan ke Bapak supaya meminta Pak Adrian menambah itu ya kapasitas ya Pak Harsel ya. Soalnya kan kemarin tuh Pak kita PAS kan itu kan dibagi 2 CBT, ada yang CBT untuk IPA dan CBT untuk IPS. Gitu ya Pak Harsel ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah kalau nggak salah untuk TO ini itu dijadiin satu lagi kalau nggak salah, IPA IPS itu digabung jadi satu CBT kalau nggak salah. Seperti itu. Dari Pak Sidik kemarin bilangnya TO itu ada 2 server, IPA sendiri, IPS. Pak, saya izin pamit duluan ya Pak. Oh iya. Makasih Pak Harsel. Dilanjut Pak Meko, makasih, mohon maaf. Iya Pak. Ya. Oh, kalau misalkan udah dipisah, ya mungkin itu Pak, lupa kali dihapus datanya kali sebelumnya. Kemungkinan itu mungkin ya Pak, asumsi saya kalau misalkan CBT itu hampir sama lah kayak Google Form. Jadi kalau misalkan udah penuh, orang mau masuk juga down. Mungkin seperti itu Pak, mungkin menurut saya. Ya. Begitu Bu Rita, Bu Yayu, Pak Mukhlis, Pak Dwi, mohon bantuannya kalau misalnya bisa minta tambah. Ya, baik. Tambah. Pak Miko, makasih atas atau Pak Pratela ya untuk masukannya ya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan ya saya sampaikan ya seperti itu. Ya memang ya, segala sesuatu keputusannya dari pimpinan kepala sekolah. Kalau saya jadi kepala sekolahnya sih udah tambahin aja kapasitasnya ya kan pakai uang amin negara. Pak, amin. Iya, amin pakai uang Pak. negara ini ngapain repot-repot. Iya. Memang pakai uang pribadi. Betul. Iya. Saya dukung Pak. Ada Bu Yayu tuh. Enak aja Pak Mukhlis. Setuju Nanda. Saya duluan dong jadi Biar semua lancar ya. Kan Bu Yayu kan aku bilang. Ya kan bisa dua-duanya jadi kepala sekolah semua, apa beda sekolah kan? Iya, benar gini artinya kita kerja juga nyaman dan seterusnya. Artinya ya itu kan karena ya harus diutamakan itu pelayanan. Katanya pelayanan prima, tapi harus diperhatikan juga logistiknya ya seperti itu. Nanti insya Allah disampaikan kalau ada kesempatan. Ya Pak Dwi ya, Bu Yayu gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak Mukhlis. Top Pak Mukhlis.
Berarti alternatif pertama sudah ada, dari nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah. Alternatif kedua nanti saya dan Bu Rita akan di Nur Alif untuk menghubungi Pak Adrian seperti saran dari Pak hari hanya dipastikan oleh Pak Adrian sudah kosong memorinya sehingga alternatif kedua ini. Baik, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita sudah cukupkan ya, karena sudah lewat 1 menit. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan, Bu Rita, monggo. Iya, saya sudah. Oke, Ya. baik, Pak. Nah, udah cukup jelas ya tadi keterangan penjelasan dari Pak Meiko, Pak Arse, saya rasa jelas banget ya. Oke, ya nanti kalau masih ada lupa boleh tanya lagi ya Pak Meiko ya. Itu aja. Oke, terima kasih atas penjelasannya, menambah ilmu kita di hari ini. Kita jadi bisa mengetik soal untuk CBT. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, ada yang mau disampaikan? Enggak, tuh saya rasa ya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ya paling tidak kalau memang kita harus tahu yang kita bilang Pak untuk panitia nggak bisa lagi. Tapi saya udah sampaikan ke Bapak juga nanti kira-kira ya kita jangan sampai lah ya mungkin kalau ada kekurangan dari pengalaman dari TO tadi yang kemarin sedang berlangsung ini jangan sampai seperti kemarin saya pelajaran sosiologi lah ada anak ke WA saya, ibu bikin pertanyaan tapi nggak ada gambarnya apa ya Bu? Nah sementara waktu saya membuat soal itu tentang sosiologi mengenai interaksi sosial ya, itu ada gambar orang berjabat tangan. Tapi di soal TO yang pertama kemarin, itu tidak ada gambarnya. Nah maksud saya, tolong nanti kalau sudah mau ini kan soalnya dikoreksi lagi dulu Pak, Bapak Ibu sebagai panitia yang pembuatan CBT nanti dikoreksi lagi gambar atau misalnya gambar atau skala atau apa, dicek lagi, diulang lagi, baru bisa kita upload untuk soal di dalam CBT. Itu maksud saya. Cek ulang lagi, jangan sampai ada seperti kemarin di TU kok bisa hilang gitu gambarnya. Dan pelajaran biologi pun begitu. Kalau nggak salah di dalam gambar biologi juga ada gambar. Belum tahu dengan pelajaran yang lain seperti matematika, fisika, kimia kan ada rumus-rumusnya. Jangan sampai itu juga hilang atau tidak ada terupdate di dalam soal. Itu aja Pak Pratela tambahan dari saya. Terima kasih Bu Rita atas masukannya. Kita ada 6 orang yang nanti akan mencoba untuk belajar bersama. Saya maksudnya mengupload soal ke CBT. Nanti akan ada, kemarin dijelaskan Pak Sidik sama Pak Meiko ada urutan untuk pertama kita cek soal dulu. Kalau ngupload kata Pak Meiko sebentar 10 detik. Yang lain itu cek soalnya itu gitu ya. Pak Muklis, Pak Dwi, barangkali ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, terima kasih udah maksimal panitia kerjanya luar biasa. Terima kasih Pak Muklis, Pak Dwi. Terakhir Pak Meiko ada yang mau disampaikan Pak Meiko, silakan. Kalau saya mungkin ya gitu Pak, tadi udah disampaikan Pak Pratela bahwa tim CBT yang akan mengupload soal nanti itu kan ada beberapa proses tahapan untuk cek soal. Nah, dengan adanya kita belajar bareng kayak gini dalam pembuatan soal, nah itu meringankan kerja tim karena nanti kan akan dicek dulu tuh sudah sesuai sama formatnya belum. Nah, setelah diupload nanti dicek lagi yang udah terupload itu di reviewnya sama nggak sama soal yang dikirimkan. Nah, kalau misalkan ada perbedaan nanti, nah
itu akan diedit lagi sama tim CBT. Nah, kalau misalkan terlalu banyak yang error, satu orang yang uploadnya 3 atau 2, nah itu kan nanti panjang lagi, karena ya supaya ringan gitu maksudnya. Supaya juga Bapak dan Ibu kan juga paham juga dalam format CBT ini, untuk kemajuan kita bersama ke depannya. Jadi seperti itu. Ya, Pak Pratela dan Bu Rita. Saya pun juga masih belajar, kadang-kadang saya juga lupa, kadang saya masih buka lagi yang pernah di-share Bu Siti, takut salah juga. Nah, sama juga mungkin Bapak Ibu kalau lupa nanti ya jangan sungkan untuk tanya di grup atau tanya ke teman-teman yang lainnya. Nggak harus ke saya, mungkin ke Pak Pratela yang udah paham juga nggak apa-apa, sesama sesama guru. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja Pak Pratela. Tapi kalau misalkan mau nanya ke saya, ya dengan senang hati saya siap untuk memberitahu apa yang saya tahu. Kalau misalkan saya nggak tahu, ya mungkin nanti saya tanyakan lagi ke yang lebih ahlinya, gitu, ke Bu Siti atau mungkin ke Pak Sidik. Mungkin itu Pak Pratela, Bu Rita. Terima kasih. Terima kasih Pak Meko, Bu Lulu, Bu Septa. Nanti kita akan belajar bersama setelah tanggal 9 ya. Kita rapat panitia tanggal 9, jadi nanti sesudah itu kita akan kemungkinan besar soal sudah banyak yang masuk sehingga kita bisa belajar 6 orang itu untuk cek apa soal-soalnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Meko yang sudah bisa membimbing kami di dalam meluangkan waktu di dalam latihan cara menulis soal yang kompatibel dengan CBT, juga kepada Pak Harsel yang barangkali tadi sudah ada keperluan. Terima kasih kepada Bu Yayu, Pak Mukhlis, Pak Dwi yang sudah mendampingi ini. Terima kasih kepada Bu Rita dan kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Terima kasih. Kita tutup. Kita ambil. Makasih Bapak Ibu. Dengan Pak Amin. ya, Pak Pratela, Ibu Rita, Pak Dwi, Pak dulu. Mohon izin. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin live Bu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin ya Pak Pratela, oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Pratela, izin live.